Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid As-Sahabah yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, dan kita masih diberi kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita digolongkan orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya kita kembali untuk mengkaji hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita merujuk kepada kitab Al-Arba'in An-Nawawi sampai pada hadis yang ke-6, ya, tentang halal dan haram. Ya, kita persilahkan santri untuk membaca matan hadis yang ke-6 dari Arba'in Nawawiyah. Silakan. Hadis ke-6, dalil halal dan haram telah jelas. An Abi Abdillah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yarha hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalbu rahul Bukhari wa Muslim. Ya, barakallahu fiik. Jadi hadis yang ke-6 dari Arba'in Nawawiyah dari sahabat yang mulia Abu Abdillah Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhuma, karena beliau dan bapaknya adalah sahabat, sama dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, beliau dan bapaknya juga sahabat. Kebetulan usianya juga ya sepantaran. Sepantaran itu apa?
berdekatan, semasa, di mana ya sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu adalah salah seorang yang dilahirkan pertama kali dari golongan Ansor setelah hijrah. Saat itu saudari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Rawaha ya membawa ya kabar berita tentang kelahiran ini. Oleh karena itu Rasulullah segera mendoakan ya supaya sahabat An-Nu'man ibnu Bashir ya radhiyallahu anhu ya mudah-mudahan ya diberi kehidupan yang baik, yang isu hamidan wa yuqtalu syahidan, dan terbunuh dalam keadaan syahid, kemudian wa yudkhilhul jannah. 3 hal ini ya. Hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran atau lewat lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram pun itu sudah jelas karena dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan dijelaskan lewat lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara halal dan haram itu ada umurun mustabihat, perkara-perkara yang masih rancu, perkara-perkara yang masih belum jelas, perkara-perkara yang masih remeng-remeng ya. Jadi remeng-remeng itu belum jelas ya. Kalau ini karena lampunya terang jelas, tapi kalau remeng-remeng ya begitu, belum jelas ya. Umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui hukum dari perkara-perkara yang belum jelas ini, yang masih rancu ini, katsirun minan nas, kebanyakan umat manusia. Ini menunjukkan banyaknya orang-orang yang awam, jahil terhadap hukum agama, terutama perkara-perkara yang belum jelas ya. Masih banyak yang harus dipelajari. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqas syubhat, maka siapa saja yang berusaha takut menghindari hal-hal yang masih syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh dia berarti menyelamatkan ya agamanya dan menyelamatkan kehormatan dirinya kalau dia berusaha untuk menghindari hal-hal yang masih syubhat, takut ya menghindari
Ya, perkara-perkara yang masih syubhat berarti dia membebaskan diri atau menyelamatkan agamanya dia dan menyelamatkan kehormatan dirinya. Faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Wa man waqa'a fis syubhat, dan siapa saja yang terjerumus, terperosok, terjatuh, terjerembab dalam hal-hal yang masih syubhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, bisa jadi dia terperosok juga dalam hal yang haram, terjatuh dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal himah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, karra'i seperti seorang penggembala, yar'a haulal himah, yang menggembalakan gembalaannya di dekat pagar tanaman. Yusiku ayarta'a fi, dikhawatirkan gembalaannya itu akan makan yang di luar pagar tersebut atau di dalam pagar tersebut. Yusiku ayarta'a fi, ya, padahal sudah ya ada pagarnya. Tapi kalau menggembalakan penggembalaan di pinggir-pinggir pagar, apalagi pagarnya dari bambu, ya, wah itu bisa loncat atau bisa diterobos. Ya, karena melihat yang masih hijau, wah ini hijau, ya. Gembalaan soalnya kambing, kerbau, sapi, ya, atau apa. Jadi ngelihat yang hijau, wah ini lebih bagus, kelihatannya lebih enak. Jadi yusiku ayarta'a fi, ala wa inna limalikin himah, ketahuilah, likulli malikin himah, setiap raja, likulli malikin itu himah, mempunyai pagar batas kekuasaan. Ya, jadi raja ini memiliki batas wilayah kekuasaan. Ya, pagarnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallah maharimuh, dan ketahuilah pagar batasan-batasannya Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Artinya jangan sampai diterjang. Itu adalah batasan, jangan sampai ya diterjang. Kalau makanan ya disantap, minuman ya ditenggak, jangan. Ya, jangan sampai ya memakan sesuatu yang haram atau minum minuman yang haram. Ya, ala wa inna himallahi maharimu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh atau badan seseorang itu ada segumpal darah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila segumpal darah itu baik, maka saluhal jasadu kullu, ya, anggota badan pun akan melakukan kebaikan. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah itu jelek, fasadal jasadu kullu, maka anggota tubuh, anggota badan pun akan melakukan kejelekan, akan jadi jelek jadinya. Ala wahiyal qalbu,
ketahuilah segumpal darah yang dimaksud adalah hati. Orang kalau hatinya baik, maka ya lisannya akan berusaha baik, ya anggota badannya akan berusaha melakukan kebaikan. Tapi kalau hatinya jelek, maka kata-kata yang dikeluarkannya pun pedas-pedas, nyelekit, menyakitkan hati, keji, kotor, dan dimurkai oleh Allah. Begitu juga dengan ya anggota badannya dia, ya suka mendolimi orang, ya suka ya melakukan hal-hal yang jelek. Ini hadis sahih, ya Imam An-Nawawi rahimahullah menyandarkan riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini di nomor ke-52 ya di dalam sahihnya, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di nomor 1599 ya di dalam sahihnya. Baiklah, setelah kita menerjemahkan hadis ini, ya maka kita lihat ya di sini innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal sudah jelas, yang haram pun juga sudah jelas. Ya, karena dijelaskan oleh Allah di dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Ini diantara hikmah Allah menurunkan kitabnya untuk menjelaskan yang halal dan yang haram. Begitu juga keberadaan sunnah yang mendukung terhadap Al-Quran, maka tidak mungkin menentang Al-Quran yang namanya sunnah, karena fungsi sunnah diantaranya adalah muakkidah wa muayyidah ma hakama bihil Quran, yaitu menguatkan dan mendukung hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Ya, maka fungsi Al-Quran dan As-Sunnah menetapkan hukum. Ya, Sunnah berfungsi menguatkan dan mendukung hukum-hukum Al-Quran. Begitu juga fungsi sunnah menjelaskan Al-Quran, sebagaimana Al-Quran menjelaskan kepada manusia ini halal, ini haram. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya yang berhak menetapkan halal dan haram itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang membuat syariat, yang membuat agama ini. Agama ini disempurnakan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan dijadikan sebagai nikmat untuk kita oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untuk kalian nikmatku. Agama Islam ini sebagai nikmat yang luar biasa untuk kita. Keindahan, kebaikan, keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Islam bisa kita rasakan. Wa raditu lakumul islam madinah, dan aku pun ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Ya, maka
ajaran agama Islam ini, ya, ajaran agama Islam ini ya dijelaskan oleh dasar agama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang keduanya merupakan sumber ajaran agama Islam. Keduanya merupakan mizanani lil haq, timbangan kebenaran di dalam Islam. Al-Quran dan As-Sunnah juga merupakan dua sumber hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan keduanya, ya, harus berjalan seimbang. Ini yang harus kita ingat, ya, dan yang kita garis bawahi ketika para ulama menyebut Al-Quran was Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang dimaksud As-Sunnah adalah hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis tersebut ternyata dhaif, lemah, atau dhaif jiddan, lemah sekali, atau bahkan maudhu, hadis palsu, hadis yang dibuat-buat, maka itu bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jadi keberadaan Al-Quran dan As-Sunnah itu menjelaskan yang halal dan yang haram. Ya, dari sini kita mengetahui pentingnya Al-Quran diturunkan oleh Allah dan pentingnya Sunnah diturunkan, ya, oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Ya, yaitu untuk menjelaskan kepada manusia. Sekali lagi, kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah pertama sebagai sumber ajaran agama Islam, yang kedua Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dua timbangan kebenaran di dalam Islam, di dalam ajaran agama Islam atau di dalam mengamalkan Islam, timbangannya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi bukan ditimbang dari banyaknya orang yang melakukan, bukan. Ya, karena bisa jadi mereka melakukan tapi ternyata tidak ada, ya, dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka timbangan kalau ini benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang namanya benar mesti baik dan mengandung kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan itu kalau benar, yang namanya benar kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang menjadi catatan bagi kita, tidak semua yang dianggap oleh orang-orang suatu kebaikan itu benar. Karena bisa jadi mereka menganggap suatu kebaikan ternyata tidak benar, karena tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Tinggallah anggapan kebaikan saja, tinggal anggapan kebaikan, maka menganggap sesuatu baik itu tidak cukup. Ya, yang namanya kebaikan harus ada dalil yang melandasinya. Ya, yang namanya kebaikan itu kalau benar, yang namanya benar kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tidak ada, maka hanya sekedar menganggap sesuatu itu baik, dan ini tidak cukup. Ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 ketika Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan," maukah kalian kami beritahu orang-orang yang paling merugi amalan-amalan mereka, bil akhsarina a'malan. Ya, lanjutannya alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat sa'yuhum, amal usaha yang mereka lakukan pada waktu hidup di dunia ini. Sesat karena enggak ada petunjuknya, sesat karena enggak ada dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah.
wahum yahsabuna, sementara mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, ya, sementara mereka mengira mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini kok itu takbiran atau adzan? Baik, kita lanjutkan. Ya, belum adzan ya. Ya. Kemudian diingatkan wa bainahuma umurun mustabihat, antara yang sudah jelas halal kemudian antara yang sudah jelas haram itu ada umurun mustabihat, perkara-perkara yang masih rancu, yang masih belum jelas, syubhat, yang masih remeng-remeng. Yang namanya remeng-remeng sekali lagi belum jelas. Ya, wih sopo to sih? Ah begitu, karena remeng-remeng. Ini apa sih ini? Ya, kok kendul-kendul? Ya ternyata, ya makanan apa begitu. Ya, jadi belum jelas. Ini banyak orang-orang yang nggak tahu, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebagai contoh, ya, atau sebelum contoh, ya, banyak orang-orang yang tidak tahu, bukan berarti semua tidak tahu. Tapi di sana ada orang-orang yang mengetahui hukumnya, yaitu para ulama ar-rasikhina fil ilm, yaitu yang dalam ilmunya mereka mengetahui. Ya, sebagai contoh, ya, karena ini kebanyakan orang-orang awam yang belum mengetahui, ya, perkara-perkara yang masih remeng-remeng. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah daging sembelihan oleh orang Yahudi, ya, para sahabat-sahabat menerimanya, kemudian memakannya. Di antara mereka ada yang komen, "Be, kok kita makan ya? Nah apa emangnya?" Ya, ini kan hadiah dari orang Yahudi. Mereka kan tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Gimana kok kita makan? Ya, hal ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya, mereka tentu tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi kalianlah yang menyebut nama Allah ketika mau makan. Ya, karena mereka menyembelih untuk dikonsumsi, untuk dimakan, bukan diperuntukkan untuk berhala, bukan. Ya, tapi dimakan. Ya, dari sini, ya, kita mengetahui hukum sembelihan, ya, khususnya kalau dikonsumsi, bukan untuk diperuntukkan kepada berhala. Kalau itu enggak boleh. Wa ma uhilla li ghairillah, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, maka itu haram hukumnya. Tapi ini mereka menyembelih untuk dimakan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis ini, ya, di dalam syarah Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-6. Ya, jadi kita disuruh untuk menyebut nama Allah ketika mau makan. Begitu juga ketika kita beli daging di pasar, ya, itu tidak harus mengetahui ini siapa yang menyembelih. Dia menyebut nama Allah enggak dia? Ya, enggak tahu, saya cuma kulakan Pak di sana. Akhirnya kita akan kesulitan. Kita beli daging di pasar, ya sudah, ketika kita masak, kita mau makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi di pasar mungkin kebanyakan orang-orang Islam. Ya, baik, ini untuk menghilangkan syubhat. Kecuali kalau terjadi kasus bahwasanya orang itu menjual daging gelonggongan atau menjual ayam tiren,
mati kemarin, ya maka ya kita harus selidiki. Maaf, ini tiren bukan? Oh bukan, ini masih seger, ya baru menyembelih, ada saksinya. Nah, begitu. Itu kalau misalnya terjadi kasus, ya di situ terjadi penjualan ayam tiren atau daging gelonggongan, maka kita boleh untuk cross check, ya, untuk bisa memastikan supaya kita tenang. Begitu. Kalau enggak, maka kita husnudzon kepada sesama muslim, mereka ya menyembelih untuk dikonsumsi, untuk dijual, ya mudah-mudahan juga atas nama Allah dan seterusnya. Ini wallahu taala a'lam bisawab. Sementara ini dulu, ya insya Allah akan kita ya lanjutkan setelah ya adzan, ya karena ternyata sudah terdengar ya suara adzan di sekitar kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Kita kembali untuk melanjutkan pembahasan hadis yang ke-6 dari Arba'in Nawawiyah, di mana kita sampai pada la ya'lamuhunna katsirun minan nas, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui perkara-perkara yang masih rancu hukumnya, artinya tidak mengetahui hukum perkara-perkara yang masih rancu. Katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Ini menunjukkan banyak orang-orang yang masih jahil terhadap hukum atau ajaran agama kita, khususnya orang-orang awam itu lebih banyak daripada orang-orang yang berilmu. Penting bagi kita untuk memberi penjelasan kepada masyarakat pada umumnya yang kebanyakan mereka masih belum mengetahui hukumnya. Tadi sudah kita contohkan, kalau misalnya beli daging di pasar, atau katakanlah beli burger di jalan, maka kita husnudzon terhadap sesama muslim, bahwasanya daging yang dipakainya adalah halal, kecuali ada kasus seperti saya katakan tadi. Oh, itu ternyata dagingnya daging babi. Wah, ini harus cross check. Pakai daging babi gitu. Mas, kok orang-orang bilang ini katanya daging babi, benar Mas? Enggak itu orang yang enggak suka saja bilang daging babi. Saya juga muslim Mas, masa saya akan menjual daging babi kepada teman-teman saya sendiri? Saya juga mengetahui daging babi itu haram Mas. Oh ya udah, jadi cuma desas-desus saja, harus di cross check. Burger atau mampir pecel lele Lamongan, lihat bebek atau ayam, maka kita kedepankan husnudzon kepada sesama muslim, yaitu halal. Kita beli bebeknya, kita beli ayamnya, makan. Kecuali kalau ada kasus di situ, bebeknya pakai bebek tiren, misalnya, atau bebek yang kena flu burung, ini harus di cross check. Selama tidak ada kasus seperti itu, maka kita husnudzon kepada sesama muslim. Ini kalau tidak ada kasus, maka kedepankan husnudzon terhadap sesama muslim. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, untuk lebih singkatnya langsung saja kita ambil beberapa faedah dari hadis yang kita pelajari. Yang pertama, hikmah adanya Al-Quran dan As-Sunnah, bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan yang halal dan yang haram,
Begitu juga as-sunnah mendukung dan menguatkan hukum Al-Quran. Apalagi Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, yang boleh dan yang tidak boleh. Yang kedua, penghalalan dan pengharaman itu menjadi haknya Allah, ya, lewat Al-Quran Allah menjelaskannya, atau lewat lisan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Jadi at-tahlil wa tahrim itu haknya Allah. Maka kalau ada orang yang mengikuti seseorang, ya, dalam menghalalkan hal yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, berarti dia telah berbuat syirik bagi Allah. Artinya menyekutukan Allah dalam hal halal dan haram, sebagaimana yang tidak asing oleh kita hadis Adi ibnu Hatim, ya, radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, ya, dan beliau mengatakan kami tidak menyembah para, ya, alim dan ahli ibadah, ya, dari orang-orang Nasara ataupun Yahudi, wahai Rasul. Lalu Rasulullah mengatakan, bukankah mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian mengikutinya? Ya, lalu mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, lalu kalian pun mengikutinya? Oh iya wahai Rasul, itulah mengibadahi mereka, artinya menyekutukan Allah, karena halal dan haram haknya Allah. At-tahlil wa tahrim itu min hakillah, ya, sang pembuat syariat. Yang ketiga, sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, atau gampangnya yang tidak dijelaskan oleh syariat, maka itu berarti masih syubhat, masih rancu, masih belum jelas, masih remeng-remeng. Ya, diambilkan dari kata wa bainahuma umurun mustabihat. Kemudian yang keempat, perkara yang masih syubhat itu masih banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya, terutama orang-orang awam. Ini menunjukkan banyaknya orang-orang awam, ya, dan sedikit para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Yang kelima, jalan untuk menyelamatkan agama dan menyelamatkan kehormatan diri adalah dengan menjauhi hal-hal yang masih syubhat. Jalan untuk menyelamatkan agama
dan menyelamatkan kehormatan diri adalah dengan menjauhi hal-hal yang masih syubhat, hal-hal yang masih belum jelas, hal-hal yang masih remeng-remeng, yang masih rancu. Yang keenam, perintah agar kita menjauhi segala sesuatu yang masih belum jelas. Ya, di dalam hadis ini ada perintah secara tidak langsung, ya, agar kita menjauhi perkara-perkara yang masih belum jelas. Ya, masih belum jelas hukumnya, masih rancu, maka kita jauhi. Yang ketujuh, dekat dengan sesuatu yang diharamkan ada kemungkinan kita bisa terjerembab, terperosok, terjatuh dalam hal yang diharamkan. Oleh karena itu, jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang haram. Sebagaimana zina itu haram, karena itu kita dilarang mendekati zina. Ya, karena kalau kita dekat-dekat dengan zina, dikhawatirkan kita terjatuh dalam perbuatan zina. Karena itu Allah peringatkan wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Ya, jadi jangan dekat-dekat. Ya, karena zina itu jelas haram. Karena itu Allah enggak mengatakan wala taznu, dan janganlah kalian berzina. Ya, tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Ya, sekali lagi, dekat dengan sesuatu yang haram itu dikhawatirkan kita terseret, terjerembab, terjatuh, terperosok dalam hal yang haram. Yang kedelapan, batasan-batasan Allah untuk manusia adalah hal-hal yang diharamkan. Batasan-batasannya Allah untuk manusia adalah hal-hal yang diharamkan. Ya, jadi jangan melampaui batas. Ya, yang haram jangan diterjang, karena itu adalah pagar supaya kita masih tetap dalam keridhaannya Allah. Sebab kalau pagarnya Allah, batasannya Allah itu diterjang, maka Allah bisa murka. Ya, sebagaimana pemilik rumah kalau ada yang menek pagernya, ya, wih, siapa itu? Wah, segera marah. Ya, mau apa kamu? Ya, kok ngelompat pagar saya? Ya, maka ya, batasan-batasannya Allah adalah hal-hal yang diharamkan, maka jangan melampaui batas. Jangan melampaui batasan-batasan Allah. Kemudian yang kesembilan,
Di dalam hadis ini ada kaidah penting, yaitu saddud dzari'ah, menutup celah-celah yang bisa mengantarkan pada hal-hal yang diharamkan. Karena itu kita disuruh menjauhi yang syubhat-syubhat. Itu saddud dzari'ah, agar kita tidak terperosok dalam hal yang haram. Ya. Kemudian yang ke-10, di dalam diri manusia ada hal yang sangat berpengaruh, yaitu hati. Di dalam diri manusia ada hal yang sangat berpengaruh, yaitu hati. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Yang namanya hati itu adalah raja, wal a'dha, dan anggota-anggota badan kita itu adalah junuduhu, pasukannya. Maka yang namanya pasukan itu akan mengikuti perintah rajanya. Ya, hati mengatakan begini, ya akan mengikuti anggota badannya. Ya, hati menginginkan untuk membeli soto Lamongan misalnya, ya akan berusaha ke sana. Kaki ya segera melangkah ke sana, ya tangan segera cari duit ya untuk beli, mata melihat jalannya, begitu. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu. Yang namanya hati adalah raja dan anggota badan adalah pasukannya. Kemudian yang ke-11, semua amalan-amalan itu tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, maka amalan-amalan akan mengarah kepada kebaikan. Kalau hatinya jelek, maka amalan-amalan akan mengarah kepada kejelekan. Yang ke-12, secara tersirat, artinya secara tidak langsung, ada perintah untuk islahul qulub, perintah untuk memperbaiki hati. Ya, secara tidak langsung ada perintah untuk kita memperhatikan hati kita, memperbaiki hati kita. Ya, termasuk niat dalam belajar ini perlu diperhatikan terus. Niat ya untuk mondok, niat untuk thalabul ilmi perlu mendapatkan perhatian. Kalau ada godaan segera luruskan niat. Oleh karena itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib Ats-Tsauri, yang lahir pada tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Ya, kata-kata beliau yang selalu ya muncul diantaranya adalah beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha
tataqallabu alayya ma alajtu syai'an, saya tidak pernah mengobati sesuatu asyadda alayya, lebih keras usahanya, ya, asyadda alayya min niyati, lebih keras usahanya daripada mengobati niatku. Ma'alajtu syai'an, saya tidak pernah mengobati sesuatu asyadda alayya min niyati, lebih keras usahanya daripada mengobati niatku. Li'annaha tataqallabu alayya, karena hati itu suka berbolak-balik. Jadi mengobati hati, memperbaiki hati itu memang hal yang sulit. Imam Sufyan Ats-Tsauri merupakan salah seorang ahli hadis terkenal saja mengatakan seperti itu, apalagi kita-kita. Maka hendaklah berusaha terus untuk memperhatikan hati kita, memperbaiki hati kita, ya khususnya dalam ibadah, ya agar ikhlas karena Allah. Yang ke-13, indahnya dan agungnya Islam, di mana menginginkan umatnya untuk tenang dan yakin, jauh dari keraguan-raguan dan ketidakjelasan. Indahnya dan agungnya Islam, di mana menginginkan umatnya agar tenang dan yakin, jauh dari keraguan-raguan dan ketidakjelasan. Ya, jadi Islam ini menginginkan umatnya berada dalam kejelasan, bukan yang masih remeng-remeng belum jelas. Ya, kalau seseorang jelas maka dia yakin, dia tenang. Tapi kalau masih remeng-remeng belum jelas, ragu-ragu, ya enggak tenang dia. Ini boleh enggak ya? Ini dilarang dalam Islam enggak ya? Ini dimurkai Allah enggak ya? Nanti kalau saya begini kira-kira dan seterusnya. Taib, untuk sementara ini saja yang perlu disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apabila ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Mana ummahat, ada kertas yang melayang tidak? 1, 2, 3, enggak ada. Baik, sini dari ikhwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kata haram, Ustaz. Haram, kata haram. Haram. Haram itu kan artinya dilarang. Iya. Terus mohon penjelasan, ada Masjidil Haram dan Tanah Haram. Maksudnya gimana, Ustaz? Haram itu artinya dihormati. Kalau yang masjid tidak boleh untuk ya diterjang, enggak boleh untuk dilanggar. Ya, haram. Ya, Masjidil Haram adalah masjid yang dihormati. Tanah haram, tanah yang dihormati, dimuliakan. Enggak boleh untuk membuat kemaksiatan di situ. Ya, itu tanah haram. Ya, begitu juga ya babi haram. Enggak boleh untuk dimakan. Enggak boleh untuk disentuh. Ya. Begitu.
Ya. Jadi kita harus menahannya. Ya, kita harus menahan diri darinya. Ini haram hukumnya. Ya, enggak boleh diterjang. Kita enggak boleh untuk melakukannya. Ya, begitu juga di tanah haram. Ya, kita enggak boleh melakukan kemaksiatan, enggak boleh melakukan kedzaliman. Ya, dan seterusnya. Begitu? Berarti kalau yang di tanah haram atau di Masjidil Haram itu efeknya ke tanah yang selain tanah haram atau selain Masjidil Haram bisa dipahami boleh, Ustaz? Ya. Karena ya tanah haram itu lebih dahsyat peringatannya. Pada asalnya yang namanya kejelekan nggak boleh, tapi di situ ya lebih ditekankan tidak boleh. Ya, itu maksudnya. Ya, al-Madinatu haramun ma baina irin wa saurin. Madinah adalah tanah haram antara Bukit Ir dan Saur. Maka siapa ya man ahdatsa fiha au awa muhdisan, siapa saja yang membuat hal-hal yang baru, au awa muhdisan, atau melindungi orang yang membuat hal-hal baru, ya bid'ah dan seterusnya, maka ya dia fa'alaihi laknatullah, dia mendapatkan laknat Allah. Ya, jadi ya lebih dahsyat, yaitu dapat laknatnya Allah. Ya, ini ya jadi bukan berarti melakukan kemaksiatan di tanah yang bukan haram boleh. Ya, kalau kemaksiatan pada asalnya nggak boleh. Ya, kalau dilakukan pada tanah haram maka lebih dahsyat ancamannya. Begitu. Ini wallahu taala a'lam bisawab. Ada lain? Ya. Ya. Sembelihan ahlul kitab minal yahudi wan nasara itu boleh. Ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjauhi sembelihannya ubadul asnam, para penyembah berhala. Dikhawatirkan mereka menyembelih untuk sajen, untuk berhala-berhala mereka. Ya. Jadi persembelihan ahlul kitab kalau memang untuk dikonsumsi, ya maka boleh untuk dimakan. Kalau memang untuk dikonsumsi, ya. Kecuali kalau memang sengaja diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, itu ayatnya jelas, wa ma uhilla li ghairillah. Dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, baik sembelihannya ahlul kitab maupun sembelihannya orang Islam. Kalau diperuntukkan untuk selain Allah enggak boleh. Ya, disembelih untuk sajen pada penunggu lembah ini enggak boleh dimakan. Ya. Untuk pohon ini, pohon beringin enggak boleh. Ya, penunggu pohon beringin maksudnya. Ya, atau untuk tumbal enggak boleh dimakan. Karena itu diperuntukkan untuk selain Allah. Walaupun orang-orang Islam yang menyembelih. Tapi ternyata wa ma uhilla li ghairillah, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Ya. Kalau sembelihan maka hukumnya ada 3. Pertama, adzabihah al-masyru'ah, sembelihan yang disyariatkan, ya seperti akikah,
untuk walimah, ya, kemudian berkorban, itu disyariatkan. Ya, kemudian ada az-zabihah al-mamnu'ah, yaitu sembelihan yang dilarang, yaitu az-zabihatu syirkiyah, sembelihan yang di dalamnya menyekutukan Allah, ya, mengandung kesyirikan, itu dilarang. Dan yang ketiga adalah az-zabihah al-mubahah, sembelihan yang diperbolehkan, yaitu yang untuk dikonsumsi sendiri, dimakan atau dijual, ya, dimakan atau dijual, ya, atau untuk menghidangkan tamu. Wah, koncoku arep rene, ya, wah aku tak mulyake nggo pitik lah, iwak pitik, atau kambingku mau tak sembelih lah karena yang kesini ada 10 orang misalnya, ya. Jadi untuk menghidangkan tamu, maka boleh-boleh saja. Bahkan kita disuruh ikramud duyuf. Begitu. Ini wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, nanti ada adab-adab menyembelih untuk kita orang Islam. Ya, diantara adabnya adalah membaca basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim, begitu, ya, yaitu memohon pertolongan Allah, ya, dan memohon supaya daging sembelihannya ini barokah, begitu, gitu, ya. Jadi sekali lagi, ya, sembelihan tadi sudah disebutkan. Baik, untuk sementara ini saja dulu yang perlu disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.